Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di kesempatan kali ini mata kuliah di pertemuan ke-8 ini sebenarnya mata kuliah di bab ini akan disampaikan setelah UTS. Hanya karena UTS-nya diundur, jadi kita masuk ke bab setelah UTS terlebih dahulu. Nah, di pertemuan yang ke-8 ini tentang wujud zat. Sebenarnya sedikit telah kita singgung wujud zat ini di pertemuan paling awal, bahwa zat murni dibagi menjadi 3 wujud secara fisik. Yang pertama adalah padat atau disebut dengan solid, cair atau liquid, gas atau gas juga. Nah, perbedaannya ini juga sudah dijelaskan secara garis besar. Kalau misalkan solid atau padat, ini ciri-cirinya. Susunannya tetap atau tidak berubah-ubah bentuknya, gaya ikatannya kuat, jarak antar molekulnya dekat. Jadi karena susunannya tetap, gaya ikatan antar molekulnya kuat, jarak antar molekulnya dekat, dan satu lagi nah, karena partikelnya sulit untuk bergerak atau diam, makanya zat padat ini susah untuk dibentuk atau dia bisa mempertahankan bentuknya meskipun kita letakkan benda padat ini di wadah yang berbeda. Sedangkan untuk zat cair, ini partikelnya lebih mudah bergerak. Jarak antar partikel dekat, cuma gaya ikat lebih lemah daripada padat. Dan sifatnya dari zat cair ini adalah mengikuti wadah atau ruang. Nah, meskipun jarak antar partikelnya dekat, tapi karena gaya ikatnya lebih lemah daripada zat padat dan juga partikelnya lebih mudah bergerak, makanya untuk sifat zat cair dia lebih perbedaan dengan zat padat. Kalau zat cair dia menyesuaikan tempat atau menyesuaikan wadah bentuknya karena dia partikelnya lebih mudah bergerak. Nah, sedangkan yang gas, kalau gas ini dia jarak antar partikel jauh, gaya ikat sangat lemah, terakhir memenuhi ruang. Jadi kalau di zat cair kita masih bisa melihat batas zat cair tersebut. Ini batasnya. Tapi kalau misalkan di zat gas kita nggak bisa melihat batasnya ada di mana karena sifat dari gas dia memenuhi ruang. Dan juga karena jarak antar partikelnya jauh dan gaya ikatnya sangat lemah, gas ini dia masuknya
compressible atau termampatkan. Jadi bisa dimampatkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin meninjau beberapa sifat umum dari gas, kita bisa meninjau 4 sifat. Yang pertama ada tekanan, ada volume, suhu, dan jumlah dari zat tersebut. Bisa dalam gram atau dalam mol. Yang ini berarti massa, yang ini mol. Nah, dalam kimia atau dalam beberapa mata kuliah yang lain juga, baik di fisika atau di termodinamika, tekanan untuk fluida itu didefinisikan sebagai gaya persatuan ruas. Ini kalau kita definisikan dalam fluida. Nah, satuannya sebenarnya tidak hanya torr atau atmosfer saja, tapi masih ada misalkan Pascal atau C, pounds per square inch, LD per inch kuadrat, dan lain-lain. Nah, sedangkan volume, karena tadi sifatnya gas tersebar di setiap penjuru ruang atau memenuhi ruang, makanya kalau misalkan gas ini volume gasnya selalu sama dengan volume wadah. Kalau kita lihat tadi misalkan di zat cair, misalkan kita, meskipun zat cair ini mengikuti bentuk tempatnya, tapi dia volumenya tidak selalu harus sama dengan wadahnya. Ini kalau zat cair. Jadi kita lihat kalau volumenya cuma segini, misalkan ini misalkan volume totalnya 5 liter. Karena zat cair ini dia memiliki batas, misalkan dia hanya 2,5 liter, maka dia misalkan di sini hanya 3 liter. Dia tidak mengikuti bentuk seluruhnya dari wadah atau tidak memenuhi wadah tersebut. Tapi beda dengan zat gas. Kalau gas dia ditempati dalam volume 5 liter ini, maka volume dari gas tersebut dia akan 5 liter juga. Karena sifatnya memenuhi ruang. Nah, sifat yang ketiga yang bisa kita tinjau adalah suhu. Oh ya, tadi volume satuannya bisa dalam liter atau mililiter. Sedangkan untuk suhu satuannya dalam Kelvin. Ini kalau misalkan secara mikroskopisnya atau secara partikel lebih kecilnya, suhu ini dia berhubungan sama sama energi kinetik dari gas tersebut. Jadi ketika semakin tinggi pergerakan sebuah partikel, maka suhunya pun dia akan semakin tinggi. Semakin lambat pergerakan sebuah partikel kecil tersebut, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, yang terakhir sifat yang bisa kita tinjau dalam gas adalah jumlah zat. Ini dinyatakan biasanya dalam mol. Sebenarnya bisa juga jumlah zat ini dalam satuannya massa atau gram. Tapi yang nanti bakal banyak kita bahas adalah mol ini. Nah, kita lihat di hubungan tekanan volume suhu. Tekanan volume suhu beberapa gas tertentu di sini maksudnya gas ideal.
Jadi ada beberapa gas yang kita asumsikan berada dalam keadaan ideal. Beberapa bentuk gas yang tidak bisa kita kategorikan gas ideal adalah air, karena dia memiliki fase yang banyak juga, dari mulai zat cair, zat padat, dan gas. Kita nggak bisa mengkategorikan air ke dalam gas ideal. Terus juga refrigeran nggak bisa masuk ke dalam gas ideal, dan ada beberapa gas lain. Nah, untuk gas ideal ini, persamaan keadaannya kita mulai dari hukum Boyle. Di sini mengatakan bahwasanya volume sejumlah gas ideal pada suhu konstan berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi dengan catatan ini dalam suhu konstan. Nah, kalau misalkan suhunya konstan, misalkan volumenya kita kurangi seperti ini, maka dia tekanan yang ada di sini ini tekanannya bertambah. Sedangkan kalau misalkan kita volumenya tekanannya kita kurangi, maka dia volumenya akan bertambah. Nah, itu jadi bunyi hukum Law. Jadi kalau misalkan volumenya bertambah, maka tekanannya dia akan berkurang, atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hukum Charles. Kalau tadi volume berbanding terbalik dengan tekanan, kalau misalkan kita tekanannya kita dijaga konstan, dengan catatan tekanan gas dijaga konstan. Nah, kalau misalkan tekanannya kita jaga konstan, misalkan tadinya 1 Pascal dan seterusnya 1 Pascal, ketika kita mengubah volumenya, misalkan volumenya kita tambah, maka suhunya pun dia akan bertambah. Atau suhunya yang misalkan kita naikkan, volumenya juga akan naik. Kalau misalkan suhunya kita turunkan, maka volumenya akan turun juga. Dengan catatan tekanannya kita jaga konstan. Nah, kenapa di sini kalau misalkan suhunya lebih rendah, volumenya berkurang? Kalau misalkan kita lihat suhu lebih rendah ini, artinya pergerakan dari partikel dia akan semakin lambat. Dan ketika semakin lambat, maka pergerakannya akan semakin dekat antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika semakin dekat antara satu dengan yang lainnya, maka volumenya otomatis dia akan berkurang. Sedangkan ketika suhunya semakin tinggi, dia akan pergerakannya semakin cepat, dan nanti akan semakin luas pergerakannya. Kalau semakin luas, maka volumenya dia akan bertambah. Sekali lagi dengan catatan tekanannya dijaga konstan. Nah, ini hubungannya. Nah, hukum yang selanjutnya, hukum Gay-Lussac. Dia mengatakan tekanan sebanding dengan suhu kalau misalkan volumenya dijaga konstan. Pada volume konstan. Jadi ketika volumenya dijaga konstan, misalkan awalnya di sini 5 liter, di sini 5 liter juga, di sini 5 liter. Yang kita ubah-ubah di sini hanya misalkan suhunya. Nah, ketika volumenya kita jaga konstan tapi suhunya kita naikkan, maka dia tekanannya akan bertambah. Jadi suhunya tinggi, dia akan semakin bertambah. Contohnya yang ada di sini.
Nah, sedangkan kalau volumenya kita jaga konstan juga, kita turunkan suhunya, maka pergerakan partikelnya dia akan semakin lambat. Ketika semakin lambat dalam volume yang konstan, maka otomatis kemungkinan untuk bertumbukannya antara partikel yang satu dengan yang lainnya pun dia akan berkurang. Yang artinya tekanannya pun dia akan berkurang. Nah, kalau misalkan kita gabungkan 3 hukum di atas, maka kita dapatkan persamaan keadaan gas ideal. Nah, persamaan keadaan gas ideal antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lainnya. Jadi, yang membedakan keadaan itu sifatnya berubah. Sifat ini bisa tekanan, bisa suhu, bisa volume. 3 ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan ini keadaan awal, sama dengan bukan sama dengan, ini misalkan keadaan awal, yang ini keadaan akhir. Misalkan keadaan awal kita simbolkan dengan angka 1, keadaan akhir kita simbolkan dengan angka 2. Maka awalnya itu persamaan gas ideal seperti ini. PV sama dengan MRT. Nah, karena untuk gas ideal masanya konstan. Nah, ini juga bisa kita tuliskan menjadi PV per T sama dengan MR. Nah, yang namanya R atau konstanta gas ini tergantung massa molarnya. Cuma biasanya R-nya ini kalau untuk gas ideal kita asumsinya konstan, makanya nanti M1 R1 MR sama dengan konstan, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini persamaan awalnya dari gas ideal. Kalian pernah juga mendengar persamaan gas ideal tapi menggunakan mol ya. Kalau misalkan kita menggunakan mol, berarti PV sama dengan N dikali RU dikali T. Nah, bedanya kalau misalkan R ini, kalau R sama dengan RU dibagi massa molar. RU-nya ini konstanta gas universal, atau untuk semua gas nilainya sama. Yang ini massa molar. Nah, yang R-nya ini dia konstanta gas. Jadi kalau R nilai setiap gasnya, nilai R setiap gas berbeda, tapi kalau RU
Setiap gas dia RU-nya pasti sama. Yang membedakan kenapa R-nya bisa berbeda adalah nanti karena dibagi massa molar. Nah, jadi mau pakai yang persamaan yang kedua atau persamaan yang satu, ini sama saja. Cuma yang bedanya kalau misalkan PV sama dengan MRT, R-nya ini konstanta gas, sedangkan PV sama dengan N RU dikali T, RU-nya ini konstanta gas universal. Nah, ini jadi untuk asumsi gas ideal, dia PV dibagi RT-nya. Ini karena masanya konstan. Nah, karena masanya konstan, kalau misalkan PV dibagi RT-nya sama dengan 1, dia akan terus sama dengan 1. Sementara ada beberapa gas yang tidak bisa kita kategorikan ke dalam gas ideal. Salah satunya CH4 atau ini metana. Ini gas hidrogen juga kita tidak bisa gunakan persamaan gas ideal. Yang satunya adalah amonia. Nah, untuk yang gas ideal ini, contohnya misalkan kita bisa gunakan pendekatan gas ideal untuk udara, oksigen, nitrogen, karbon dioksida, argon. Ini bisa kita gunakan pendekatan gas ideal. Nah, jadi kita lihat di sini kalau yang gas nyata, kita sebutnya gas nyata, yang satu gas ideal, dia ada perubahan PV dibagi RT-nya. Contohnya amonia, dia nggak selamanya konstan masanya. Yang metana juga dia masanya nggak selamanya konstan. Ini PV dibagi RT sama dengan massa. Hidrogen juga. Nah, untuk gas yang kita asumsikan gas ideal, kita bisa masanya dia akan konstan. Makanya kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, persamaan keadaan gas ideal. Nah, untuk selanjutnya adalah prinsip Avogadro. Nah, ini ada kaitannya juga dengan stoikiometri, cuma lebih khususnya stoikiometrinya pada gas. Nah, di prinsip Avogadro ini, kalau misalkan dalam reaksi kimia dia berada dalam keadaan STP. STP ini standar temperature and pressure. Nah, ini maksudnya standar temperature and pressure ini keadaan tekanan dan suhu standar. Tekanan standar itu dia 1 atm. Suhu standar di sini didefinisikan sebagai 0 derajat Celcius. Nah, dulu para ilmuwan dia menggunakan tekanan dan suhu standar ini 1 atmosfer dan 0 derajat Celcius. Mereka membandingkan volume atau volume molar ya, atau kita sebutnya ini volume mol dalam liter. Mereka membandingkan beberapa gas. Nah, ternyata kalau misalkan saintis tersebut atau ilmuwan tersebut dia menjaga keadaan dalam tekanan 1 atmosfer dan suhu standar, volume molarnya ini tidak terlalu beda, hampir sama dari beberapa gas. Jadi ini hanya bisa digunakan fasenya fase gas dan hanya beberapa contoh saja beberapa gas.
Nah, contohnya dari mulai helium, argon, hidrogen, nitrogen, oksigen hingga karbon dioksida, dia nilainya hampir sama. Nah, kalau misalkan kita ambil rata-ratanya, ini 22,4 liter. Jadi dalam keadaan standar, satu atmosfer tekanannya dan suhunya 0 derajat Celcius, dia volume sebanding dengan mol dalam STP. STP itu sekali lagi standar temperature and pressure, atau berada dalam suhu dan tekanan standar. Jadi kalau misalkan kita lihat H2 di contoh yang ini, dia perbandingan molnya, koefisien molnya 1 karena di sini cuma 1 juga. Yang ini 1 karena di sini 1 banding 2. Nah, kalau misalkan perbandingan molekulnya, ini sekali lagi dalam keadaan STP. Kalau misalkan molekulnya 1 banding 1 banding 2, makanya volumenya pun dia akan 1 banding 1 banding 2. Artinya kalau misalkan di sini ada 22,4 liter, di sini pun dia akan ada 22,4 liter. Yang sini ada 4,8 liter. Sama untuk 2H2 ditambah O2 sama dengan 2H2O. Ini perbandingan molnya 2 banding 1 banding 2. Makanya perbandingan volumenya pun 2 volume banding 1 volume banding 2 volume juga. Nah, kita lihat contohnya. Di slide selanjutnya. Ingat ya, ini sekali lagi syaratnya gas. Nah, contohnya berapa liter hidrogen yang diukur pada STP yang dibutuhkan untuk bergabung secara tepat dengan 1,5 nitrogen yang juga berada pada STP untuk membentuk amonia. Ini latihan 18. H2 ditambah N2 dengan 2 NH3. Nah, ini perbandingan molnya 3 banding 1 banding 2. Nah, perbandingan volumenya tiga volume banding 1 volume banding 2 volume. Ini karena sekali lagi harus ada dalam STP. Jadi semuanya harus dalam keadaan STP. Kalau misalkan salah satunya ada yang beda suhunya atau tekanannya, maka persamaan ini tidak bisa digunakan.
Nah, kalau misalkan seperti ini kita bisa lihat yang diketahui volume N2 sama dengan 1,5 liter. Ditanyakan volume hidrogen. Nah, berarti jawabnya yang akan kita bandingkan di sini adalah nitrogen dengan hidrogen. Di sini 1 mol nitrogen dari reaksi kimianya sebanding dengan 3 mol hidrogen. Artinya 1 volume nitrogen dia akan sebanding dengan 3 volume hidrogen. Atau kalau misalkan kita tulis dalam bentuk perbandingan, volume hidrogen banding volume nitrogen sama dengan 3:1. Atau volume hidrogen sama dengan 3 dibagi 1 dikali volume nitrogen. Sama dengan 3 dikali volume nitrogennya udah diketahui 1,5 liter, hasilnya 4,5 liter. Jadi dalam keadaan STP seluruh reaksi kimia untuk reaksi ini 1,5 liter dari nitrogen dia akan harus ada 4,5 liter hidrogen untuk menghasilkan 2 NH3. Jadi perbandingannya harus seperti itu. Nah, sedangkan di latihan 19 hitunglah volume yang diisi 7,4 gram NH3 dalam keadaan STP. Nah, untuk yang ini kita menggunakan kembali persamaan umum di bab stoikiometri. Kita tulis yang diketahuinya dulu. M dari NH3 ini sama dengan 7,4 gram dalam STP. Ditanyakan volume Nah, kalau misalkan seperti ini berarti kita cara menjawabnya karena dalam STP 1 mol itu sebanding dengan 22,41 liter, makanya kita mulai dari massa NH3, habis itu dikonversi ke mol NH3, habis itu baru dikonversi ke volume NH3. Atau ini cara yang misalkan ini cara 1, cara yang panjangnya.
Yang pertama kita hitung adalah dari ini tahap 1, yang ini tahap 2. Nah, kita udah ketahui massa NH3, kita mau menghitung mol NH3-nya. Berarti mol NH3 sama dengan, kita tulis ulang lagi, yang namanya massa molar itu massa dibagi mol. Berarti MNH3 dikali mol NH3. Nah, salah. Yang mau dihitung molnya berarti massa NH3 dibagi massa molar NH3 sama dengan 7,4 gram dibagi massa molar NH3 adalah 17,03 gram per mol. Coret. Sama dengan 0,434 mol. Ini tahap 1. Nah, tahap keduanya kita mau menghitung dari mol dikonversi ke volume. Nah, di sini 1 mol sebanding dengan 22,41 liter dalam STP. Jadi kalau misalkan atau bisa kita tuliskan volume sama dengan mol dikali 22,41. Nah, karena di sini ada 0,434 mol, berarti volume NH3 sama dengan 0,434 dikali 22,41. Atau kalau misalkan kita mau tulis lebih lengkap dengan satuannya, yang ini mol dikali 22,41 mol liter per mol. Jadi volume sama dengan mol dikali nah ini rumusnya. Sembilan koma tujuh
3 coret liter. Dengan catatan dalam STP. Nah, itu untuk latihan 19. Nah, selanjutnya ini ada beberapa sifat dari sifat yang lain dari partikel, baik itu padat, cair atau gas. Yang pertama, sifat yang bergantung pada kekompakan partikel dalam kemasan. Artinya kompakan di sini maksudnya seberapa dekat hubungan antara partikel satu dengan yang lainnya ketika dalam suatu tempat. Nah, sifat yang bergantung pada kompakan partikel yang pertama adalah kemampuan dimampatkan atau kompresibilitas. Nah, kompresibilitas di sini dijelaskan sebagai istilah yang mengacu pada tingkat sampai seberapa jauh volume dapat diturunkan. Jadi semakin besar volume bisa diturunkan akibat tekanan, artinya zat tersebut semakin kompresibel. Kalau misalkan semakin sulit untuk diturunkan volumenya ketika tekanannya diperbesar, artinya zat tersebut bukan kompresibel. Nah, dijelaskan di sini, kalau misalkan terjadi penurunan volume yang sangat besar, kalau tekanannya diperbesar, maka zat tersebut dimampatkan, lebih mudah dimampatkan atau kompresibel. Nah, cairan dan padatan ini kalau secara kekompakan partikelnya, dia udah kompak atau jarak antar partikelnya sudah dekat, tidak banyak ruang-ruang kosong. Nah, makanya karena sedikit ruang-ruang kosongnya, makanya dia sulit untuk diturunkan volumenya kalau diberikan tekanan yang besar sekalipun. Makanya yang namanya cair dan padat ini masuknya tidak kompresibel atau sulit volumenya diturunkan diperbesar karena nah, sebaliknya untuk gas, kalau gas dia masuknya kompresibel, atau ketika dia tidak diberi tekanan yang besar, volumenya besar, tapi kalau misalkan tekanannya diperbesar, dia volumenya gampang untuk diperkecil. Karena kalau kita ingat kembali tadi, gas ini jarak antar partikelnya jauh, oleh sebab itu masih banyak ruang-ruang kosong antar partikel. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan difusi. Difusi ini artinya bisa dijelaskan sebagai suatu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi yang rendah. Nah, kalau misalkan kita lihat perbandingannya di sini, misalkan yang A ini adalah molekul gas, yang ini
Misalkan molekul cair atau yang ini cair. Nah, di molekul gas kita lihat jarak antar partikelnya sangat jauh, maka pergerakannya ketika menembus kalau saya ibaratkan yang paling gampang itu di jalan yang lebih luang, maka pergerakan partikelnya dia akan semakin cepat karena masih banyak ruang-ruang kosong. Artinya di sini difusinya semakin cepat. Kenapa semakin cepat? Karena secara kekompakan gas ini tidak terlalu kompak atau jarak antar partikelnya sangat jauh, makanya partikel dalam gas dia bisa berdifusi dengan cepat. Nah, sementara untuk molekul cair ini difusinya lebih lambat karena jarak antar partikelnya dia lebih dekat. Bisa kita lihat di sini, ini jarak antar partikelnya dekat, makanya dia semakin sulit untuk mencari ruang-ruang kosong untuk berdifusi atau berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan untuk padat ini hampir tidak berdifusi sama sekali. Ini difusinya lambat. Kalau padat malah dia tidak bisa berdifusi sama sekali. Kenapa nggak berdifusi? Karena partikel-partikelnya menempati ruangnya masing-masing dan sulit untuk bergerak. Nah, sedangkan ada sifat yang bergantung pada kekuatan tarik-menarik antar molekul. Ini kalau sifat yang kedua ini kita hanya membahas tentang bentuk dan volume dari suatu zat. Sekali lagi di sini jelaskan gas dia akan mengembang dan menempuh seluruh wadah yang ditepati. Jadi kalau misalkan ruangnya atau tempatnya dia berbentuk botol, maka dia akan memenuhi botol tersebut. Jadi kalau cair kan dia hanya menempati sebagian saja tergantung volume dari cairan tersebut. Tapi kalau misalkan gas, dia baik bentuknya dan volumenya dia akan memenuhi seluruh ruangan. Dan mudah mengisi seluruh ruangan. Kalau cairan, dia mempunyai volumenya tetap. Jadi kalau gas tadi volumenya tergantung wadah atau tidak tetap. Tapi kalau cairan dia volumenya tetap meskipun dia bentuknya menyerupai atau menempati ruang. Nah, gas dan zat cair juga ini dapat berubah bentuknya karena dia sifatnya kalau gas tadi memenuhi ruang, kalau misalkan cairan dia akan menyerupai bentuk dari ruangan tersebut tapi volumenya dia tetap. Nah, sedangkan zat padat ini tidak dapat berubah bentuk maupun volumenya. Jadi kalau misalkan saya tadi zat padat kenapa tidak dapat berubah bentuknya? Yang pertama karena gaya tariknya jauh lebih besar dibandingkan cairan dan gas dan mengikat molekul-molekulnya dengan kuat, makanya sulit untuk bergerak. Jadi ikatan molekulnya dia mengikat dengan kuat dan di tempat tersebut sulit untuk bergerak. Jadi kalau misalkan saya tuliskan di sini dari mulai gas, cair, padat,
volumenya, bentuk gas volumenya dia tidak tetap atau mengikuti wadah. Bentuknya juga berubah. Cair dia tetap volumenya, tapi bentuknya berubah. Kalau padat dia volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.